welcome to Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Yes. Yes. Langsung aja aku. Oke, langsung aja. Nah, Bebas terus. narasumber kita hari ini adalah Ko Tae Sekyong. Betul ya Ko ya? Benar, selamat pagi. Selamat pagi. Baik Ko? Baik, luar biasa. Oke. Nah ini Pak Akyong kalau kita sebut sebagai praktisi yang mengurus para dewa. Benar nggak ini? Bisa aja. Bisa. Termasuk kali ya. Praktisi yang mengurus para dewa. Nah, kita langsung the point ya, Oke, Pak Akyong ya. ya. Apa bedanya sih tangki dengan dukun? Dalam jabarannya praktisi tangki sama dukun itu memang beda ya. Dukun itu dia mengkoordinir, mengarahkan, itu berupa jin, makhluk gaib lainnya, untuk melakukan hal-hal yang disuruh oleh praktisi dukun. Dalam arti praktisi hukum ini, dukun ini, dia bisa membuat seseorang menjadi sakit, bisa juga mengobatin orang. Black magic dong. Ya. Oke. Dan kembali lagi kita ke praktisi tangki. Tangki itu sepenuhnya dikuasai satu dewa. Oh kayak gitu. Jadi dewa dalam arti kata kalau kita bilang sudah dewa, nggak mungkin lah dia Menyakiti. melakukan hal-hal negatif, Iya. menyantet, menyakiti, ya, membohongi. Karena tingkat dewa setahu kita semua dewa ini udah tinggi ya. Pasti dia udah pengasih, mencintai, membantu gitulah. Itu perbedaannya yang secara kasat mata. Jadi kalau ngomong poinnya adalah tangki itu tidak bisa mengobati penyakit atau terawang, santet atau menyerang orang Terawang. yang mungkin nggak disukain. Terawang harusnya bisa. Aku. Hah? Justru maksudnya saya mau tahu gitu Begini salah loh. satunya. Kita ngomong deh kayak penyakit misalnya. Gua sakit nih misalnya kan. Jadi kan ada orang kan kadang itu sakit itu dia lihat dokter nggak bisa nih. Dokter bilang nggak ada penyakit. Iya. Betul nggak? Kadang-kadang orang percaya nih dengan hal-hal yang seperti gitu dibawalah ke tangki. Kan maksudnya begitu. Dan Betul ternyata nggak, Pak Kyo? sembuh. Ternyata sembuh. Nah, ini orang yang merasa misalnya contoh anak saya sakit misalnya kan. Ya. Anaknya sakit dia bawa nih ke tangki akhirnya sembuh. Itu berarti kan dia udah mengobati. Sepenuhnya tangki bisa mengobati. Bisa. Karena dari beberapa dewa itu punya ilmu pengobatan yang kita tidak bisa masuk akal ya. Kadang dengan selembar kertas dia bisa menyembuhkan orang, ya kan? Tapi hal ini kita tidak bisa mengatakan secara abstrak. Tapi ini banyak terbukti. Seperti halnya misalkan satu keluarga, anaknya nangis terus sampai pagi nggak mau tidur, Betul. ya kan? Dibawa ke dokter, gak ada penyakit. Ternyata dibawa ke seorang tangki Sembuh. dengan kertas aja loh. Atau mungkin hanya disembayang-sembayangin gitu ya. Atau dengan segelas air, anak itu sembuh. Nah, ini nih kadang-kadang orang bisa ngerasa ini seperti dukun. Ya, Menurut saya sih ya. ya. Dalam bahasa Indonesia, tangki ini sebagian orang menganggap dia dukun. Yap. Karena dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa kita orang Chinese, ini ibaratnya ya kita pergunakan kata tangki. Itu aja bedanya. Dan bedanya ini tangki itu lebih condong ke arah para dewa. Boleh kita sebut tangki itu perwakilan dewa nih. Bukan perwakilan, Pak. Jadi kalau tangki ini ibaratnya badan kita ini dipinjam untuk Iyalah. mengobati, membantu. Bener. Gitu. Jadi dia bukan istilahnya Ya mirip perwakilan aku. Hampir mirip. Hampir mirip. Nggak bisa dibilang perwakilan. Dewanya nggak Karena- langsung. Jadi Bukan. Jadi lebih cocoknya mungkin perpanjangan tangan dari dewa. Nah, Boleh nggak? itu boleh. Jembatan gitu maksudnya. Iya, itu bisa kita. Namun ada satu yang menarik yang selama ini mungkin di kalangan-kalangan kita kan selalu sebut nih bahwasannya zaman modern kan kita ini kan kita percaya bahwasannya Tuhan, dewa itu semuanya suci lah pasti. Betul. Gak ada dosa dong harusnya ya kalau udah sampai tingkat dewa ataupun Tuhan, ceritanya kan begitu. Nah, masalahnya praktisi ataupun Pak Akyong sendiri
kita manusia kan banyak dosanya nih. Ya, betul. Ada yang bilang bahwasannya orang-orang yang mengaku dipinjam badannya oleh dewa itu Itu nggak harus- mungkin, karena kan kita masih ada kotor dosa. kira-kira gitu loh. Ah, Bisa jadi yang masuk adalah setan katanya ini ya Pak ya. Ini jadi menurut kita tanya dulu ke Pak Kyong. Kira-kira tanggapannya gimana tentang itu? Pak? jadi istilahnya kayak ada nggak kemungkinan tubuh Iya. tangki itu dimasukin arwahnya bukan dewa melainkan makhluk halus Itu atau betul, hantu. itu betul. Itu ah. memang kalau menurut pengalaman saya ada jumpai beberapa. Saya ada jumpai beberapa di beberapa wihara juga. Tapi ini kan keyakinan dia sendiri, Iya, kepercayaan dia sendiri dan kepercayaan orang yang datang mencari dia, benar. disembuhkan. Dalam tanda kutip, siapa yang masuk di tubuh orang tersebut, kita tidak bisa buka. Betul. Kita karena nggak kelihatan kan, Iya. kita nggak tahu rupanya. Biarpun tanda kutip kita kelihatan, kita nggak bisa menjudge seseorang itu. Karena kenapa? Dalam keadaan dia membantu seseorang, baik dia setan, makhluk gaib lainnya, dia selagi melakukan perbuatan, dia mendapat karma. Karma yang dia dapat ini bisa mengangkat jenjang dia. Nah, begitu kira-kira. Jadi intinya dia setelah dimasuki, walaupun kamu menganggap saya rohnya hantu atau dewa, tapi kan apa yang dia kerjakan itu adalah baik. untuk Kebaikan. perbuatan baik, ya kan? Itu sih poinnya kan. Ya. Kita ngomong kasar, anggaplah yang masuk hantu, tapi kan dia mengobati orang atau membantu orang, tetap juga baik kan tujuannya. Maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu ya. Itu poin terakhir ya maksudnya. Jadi- Cuman gini Pak Kyong, masalahnya kan sekarang banyak terutama Chinese lah ya, kita kan Chinese nih, banyak nih teman-teman saya, apalagi yang di atas saya lah, dari papa, mama ataupun akong-akong kita, banyak mayoritas percaya yang demikian nih. Betul. Cuman masalahnya bisa nggak kita bedain bahwasannya ini benar-benar dewa nih, yang ini jangan sampai kira-kira Maksudnya istilahnya kayak membuktikan ya. kan memang benar Pak Agam Betul, bilang betul. biarpun dia roh halus, tapi kalau dia buat baik kan memang baik. Cuman masalahnya kalau kita yang mengikuti, ibaratnya gini, pohon kalau kita sembah dan kita yakini itu kadang-kadang bisa terjadi. Betul. Nggak tahu ini gara-gara memang keajaiban pohon ini atau memang waktunya pas kan. Jadi orang jadi salah kaprah nih. Betul. Bisa Apalagi bercerita, kayak sebelumnya ngetren boneka gitu juga bisa, Iya. ya kan? Boneka Jadi semuanya, aja langsung, pokoknya makhluk mati lah, ya kan? Kita sembah bisa jadi gitu Iya. kan? Penjelasan saya sih begitu. Setiap barang yang berbentuk, misalnya dia pohon besar, boneka, atau keris, Ya. ataupun benda-benda lain lah, itu bisa dimasuki barang gaib. Nah, barang gaib ini kita tidak tahu bahwasanya itu barang gaib sejenis yang benar atau enggak, Oke. atau yang bisa membuat orang itu menjadi negatif. Kita tidak tahu. Yang kita tahu adalah orang ini benar atau tidak. Saat menolong orang itu biasanya wajahnya berubah. Pertama. Kalau manusia ya maksudnya, oke. Kedua, suaranya pasti berbeda dengan suara yang asli sehari-hari dia berbicara, ngobrol. Tingkah lakunya ya. Itu suaranya pasti beda. Udah itu tindak tanduknya juga beda. Terutama kelihatan di area sekitar mata. Itu pasti kelihatan. Jadi kalau kita bilang ada yang berpura-pura, itu juga bisa kelihatan. Karena dalam melakui hal ini, itu kan pasti punya jam, berapa jam. Iya. Dia duduk di situ. Berapa lama dia bisa jam, berpura-pura? Berapa lama sih dia bisa berpura-pura? Ya kan? Nah, ada lagi istilah kita atraksi injak bara api. Nah betul tuh, Ya, ada yang sampai ya, pisau, ya. tusuk-tusukan, Nah, ya kan? itu kelihatan jelas. Mm. Yang mana dewa, yang mana pura-pura. Kalau Yang orang pura-pura normal kan itu, sakit ya pasti. pasti dia Ya. kelimpangan
kepanasan kakinya kan. Tapi kalau yang benar-benar dia dewa, dia itu jalannya santai aja dan sampai di tujuan akhir kakinya tidak ada apa-apa. Bisa ini nggak? Bisa jadi itu bisa latihan mungkin kan? Oh, nggak bisa. Soalnya Dia gini kan loh. seperti akrobat. Soalnya Pak Bisa. kan kalau cerita kita melewati bara api, dulu saya pernah mengikuti satu seminar yang namanya NLP. Itu psikologi dari Amerika lah, Neuro Linguistic Programming. Jadi kita setelah 3 hari digodok, terus disindrom, terus otak kita sampai maksudnya kita diberikan hal yang positif terus. Kita juga lewat loh Pak, serius. Ya. Tapi saya nggak tahu nih, bara apinya main-main, apa maksudnya di bara apinya di apalah, maksudnya bukan betulan. bukan ya, betulan maksudnya, atau apa. Tapi semua member yang hari pertama tidak bisa lewat, yang kepanasan, tapi di hari ketiga semuanya bisa lewat loh. Karena maksudnya dia sindrom orang itu. ngajarin mindset. Iya, gitu mindsetnya maksudnya. itu dibuatkan positif. Ini ada Itu yang ngajarin mindset. seperti kita setiap hari dicor terus Iya. dengan image yang itu nggak api panas, nggak Iya, panas, nggak misalnya panas, gitu. nggak panas. itu bisa, itu kan Bisa juga ya. boleh kita bilang image kita ini, Mindsetnya, otaknya, mindset kita ya. ini Dirubah. Iya. Nah itu bisa mungkin nggak? Misalnya seorang tangki Bisa. itu dia berlatih lah. Padahal gua nggak punya ilmu. Ini kita ngomong misalnya contoh yang tangki yang berbohong ya. Karena kan tidak semuanya mungkin benar, mungkin ya. Betul. Jadi ada mungkin nggak begitu maksudnya Kak Kyo? Kalau Jadi dia itu belajar dengan mindset gitu. sepengetahuan saya sih, kalau benar-benar dia tangki dewa yang murni. Atau Kak Kyo pernah ketemu gitu, pernah lihat. Jadi sesama tangki itu bisa kelihatan tuh ya kan. Ini Ada bohong sih. nih. Pasti Kak Kyo bisa lihat dong, betul nggak? Ya kan. Itu memang ada Ini sih. ahli cuman- atau bukan ya kan? Betul. Itu bukan ahli Pak. Ah. Jadi ini bukan dibilang sebuah keahlian, bukan. Hmm. Ini kemurnian dari jati diri dia. Jadi kalau kita sewaktu melakukan praktisi ini, itu kemurnian jati diri dia. Jadi bukan berpura-pura atau belajar atau gimana ya. Kalau yang murni itu dia sama sekali tidak tahu apapun lagi. Berarti poinnya itu menurut Kwa Kyong itu tidak bisa dipelajari. Dia memang sudah bawaan, bro. Memang dia punya dari lahir ya, udah ada Betul. bawaan Jadi, seperti gitu menurut. Ya seperti kita bilang lah, seseorang itu punya tulang. Tulang itu kalau kita bahasa Hokkien kan Kut. kut ya. Oke. Itu singkut gitu. Singkut. Iya. Jadi kalau ada singkut itu, dia nggak bisa ngelak dari tidak mau jadi tangki atau gimana. Sinkut artinya tulang dewa, maksudnya Ya, gitu jadi ya. Oke. dia itu mau tak mau harus melakoni praktisi ini. Iya. Untuk membantu orang lain. Kalau dia tidak melakoni, kehidupan dia mungkin susah. Hancur lebur. Itu bisa kejadian. Nah, kalau ngomongin tentang tangki atau dewa, ya kan. Kenapa sih setiap ada acara sembahyang, pasti kan ada ya acara-acara misalnya kan, Ya, acara-acara tertentu, acara ulang tahun, acara besar. Cap komen. Kenapa harus mewah-mewah kok? Iya kan, sampai makanan yang atau begi-begi-brek, ya kan, acaranya sampai mewah sekali, macam kesannya harus orang kaya nih yang baru bisa sembahyang atau mengikuti acara seperti gini, betul nggak Kak Kyong? Iya kan, meriah sekali, ya kan. Terus ini kan sangat mubazir sih menurut saya sih. Kenapa harus memerlukan seperti begitu? Apakah nggak bisa simpel aja, mungkin hanya 3 apel udah bisa kita merayakan acara ini misalnya begitu? Begini loh Pak, ini semua terpulang kepada kita. Oke. Kepribadian masing-masing. Pribadi masing-masing. Jadi dalam sebuah perayaan itu tergantung dari panitia dia. Oh, panitia. IO. Jadi Oh. biasanya Ini saya nanya karena saya kan udah pernah ikut beberapa kali acara Kwa Kyong dari tahun kemarin ya Kwa Kyong ya. Karena kan setiap saya berkunjung kan saya hanya melihat, saya nggak mungkin berani bertanya dong. Baru ada kesempatan ini kita tanya Iya, nih, iya, maksudnya iya. gitu. itu nggak salah Pak. Ya. Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada orang ramai ya. Bahwasanya dewa itu tidak perlu meriah. Sebenarnya, oke. Tidak perlu yang wah. Misalnya dewa itu membutuhkan di hari ulang tahun dia itu babi panggang. Ya. Tapi kalau mau boleh ya? Ini begini, Ah. masalah boleh tidaknya babi panggang itu tergantung lagi seperti yang saya bilang tadi, ke personalnya.
Kalau personalnya merasa dewa ini banyak membantu dia sukses, ya dalam arti kata kan dia kambuan gitu. Iya. Mau kasih yang persembahan babi. terbaik lah menurutnya gitu kan. Iya. Tapi itu boleh nggak atau enggak sebenarnya? Boleh Menurut Ko Akyong. boleh tidak itu tergantung dia pribadi. Karena kan Nggak masalah dong. berarti di wihara itu Tidak disumbang, melarang. ditaruh makan itu nggak dilarang gitu maksudnya? Tidak dilarang. Oke. Karena itu adat ini udah berjalan mungkin ribuan tahun. Iya. Tapi masalahnya satu, Ko Akyong. Ah. Itu dewa benar-benar makan itu. Itu ada mungkin nggak? Mungkin mau tunggu berapa jam? Idewa icasing, Ah. ya kan? Nanti Ini Itu ada. udah itu rasanya ada. udah berubah, Iya, ya kan? iya, Atau iya. kan ada orang bilang gitu ya, Ko Akyong ya. Begini Sarinya udah diambil atau sebagainya. Itu menurut Ko Akyong gimana? Kalau sampai ke situ saya cuma bisa jelaskan. Sampai dia menjadi seorang dewa, pasti saya rasa barang pembunuhan nggak akan dia pegang. Duniawi udah nggak lagi lah. Ya. Ya seperti halnya kita beda loh, Buddhis dengan Konghucu. Konghucu ya. Oke. Konghucu masih mengenal akan babi, ayam, kue, buah, ya arak. Konghucu masih sampai hari ini dilakukan. Mm-mm. Tapi di Buddhis Udah nggak. sudah tidak, buah dan kembang. Jadi Ya, Ko Akyong termasuk Konghucu atau Buddhis nih? Kalau saya sih aliran kita sih Tao. Iya. Ya, Tao itu sebenarnya sampai sekarang hari ini ditarik ke sana ke sini kita juga bingung ya. Antara Buddhis Iya. atau Konghucu nih. Ya, karena Tao belum ada wadah resminya di Indonesia dan tidak diresmikan oleh pemerintah karena umatnya sedikit. Kenapa? Orang lebih tertarik kepada hal-hal lain, agama lain misalnya ya. Tapi di Tao ini cenderung orang berpikir Tao ini jahat. Tao ini suka membikin orang, merusak orang. Iya, iya. Nah, Tangki ini jahat, ya, apalagi di Medan. Kalau orang bilang ini engkau ini tangki, orang takut. Tapi saya potong ya. Mumpung saya masih ingat nih Ko Akyong. Saya ngerasa tangki di Medan tuh kenapa orangnya hitam-hitam ya Ko Akyong. Mungkin itu sih yang membuat orang ngerasa dia jahat, kotor atau tukang bohong, ada kayak feel kayak gitu, Bro. Tapi masalahnya Maksudnya nggak ada yang betul-betul tangkinya putih kayak orang Korea gitu kan. Betul. Dia bersih, pakai jas gitu Ko Akyong ya. Iya. Ya, tangki itu kan pasti Hitam, hitam, gelap, gemuk. pakai sendal. Itu udah standar, Bro. bentar lagi berubah, Standar. Bro. Enggak, Bentar lagi betul, berubah. Betul Ko Akyong ya. Kalau lu keren, ganteng, mungkin orang lebih langsung lihat, aduh, gue percaya nih terpesona. Bisa jadi nggak Ko Akyong? Bisa jadi Ko Akyong ya? Ya. Dan satu lagi, kalau Tangki selama ini image dari saya kecil sampai sekarang yang saya dengar, Tangki itu istrinya banyak lah. Tangki itu ya kan? Sering kita dengar kan? Ada sering dengar. Istrinya banyak lah. Betul. Ada pula Tangki yang mengaku dewa kasih nomor togel, Bro. Ada juga bisa jadi ya. Ini gimana ini ceritanya? Kalau Aku jadi bingung. kalau istri banyak ada, saya pernah dengar itu ya, cerita dulu ya, di Jakarta dulu tuh. Dia itu banyak kan karena begini, Ko Akyong, orang itu sering ada masalah, sering curhat sama tangkinya. Iya. Tangkinya kasih tahu Jatuh masalah cinta. keluarga dia, cerita semua di sini, terakhir ya udahlah lu jangan pusing lagi sama wah kawin oleh lah. Jadi gitu biar lu nggak stres, ya kan. Wah lihat lu punya keluarga aneh stres, ya kan. Iya. Udah lu ikut gua aja lah gitu kan. Ini loh. Ah. Ini terpulang seperti saya bilang, terpulang kepada pribadi masing-masing. Iya betul. Seorang tangki dikatakan banyak istri bisa. Kenapa? Namanya masih manusia ya Ko Akyong ya. Dia manusia. Dan kenapa dia bisa begitu? Karena pribadinya. Kalau pribadinya baik, pasti tidak melakukan hal ini. Kenapa? Para dewa itu nggak mungkin lah para dewa itu mengizinkan seorang yang dia pakai itu melakukan hal-hal negatif. Betul. Ya kan? Pasti dewa itu marah dong. Iya pasti. Bisa jadi jangan kan hukum. itu orang tua kita pun marah Ko Akyong. ya, bisa jadi dewa ini meninggalkan dia. Nah, terakhir jadi pura-pura masuk dewa terakhir. Ilmunya Itulah udah- yang selama ini banyak kejadian. Kenapa? Ya seperti Ko John Paul bilang,
saking banyak curhatnya. Iya. Jadi Jadi main hati. Ya. Udah nggak. Main hati. Iya, Jadi ilmunya udah nggak satu dipakai. Kalau satu tangan tepuk kan nggak bisa bunyi. Kalau dua tangan tepuk kan jadi bunyi dia. Betul. Kenapa? Karena hati yang dia curhatkan itu jadi lama kelamaan jadi saling. Nah, itu banyak kejadian, banyak sekali kejadian. Ko Akyong pernah ketemu nggak kejadian yang curhat-curhat gitu Ko Akyong? Kalau saya Matau ganggu-ganggu Ko Akyong ya kan. Namanya manusia kan Ya. bisa diganggu ya Ko Akyong kan. begini, kalau kita harus belajar ya. Ya. Kita harus belajar dari diri kita sama pengalaman yang kita lihat. Betul. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dengan baik, saya rasa dewa itu juga tidak akan menjaga kita dengan baik. Ya. Praktisi umumnya tangki itu kalau dia melakukan hal baik terus, dia makin bagus kok. Aura dia juga makin bagus ya. Makin bagus. Jadi boleh kita lihat banyak wihara di Medan umumnya ya. Wihara banyak, tapi ada wihara yang nggak ada orang sama sekali. Kayak kuburan tuh. Oh, ada wihara yang orang Rame, orang suka. Terus ada yang tanya ke saya, kok itu dewanya aneh loh. Terus Jitu ya. ngobatin orang gitu bagus. Ya silakan. Ini kesempatan dia, dewa dia sama tangkinya itu berbuat baik sebaik-baiknya. Nah, itu dia harus pergunakan waktu itu dengan baik. Ya. Dengan kesempatan yang didapat, orang yang begitu banyak percaya dengan dia harus jaga. Seandainya dia tidak bisa menjaga, terjadilah hal-hal negatif. Dia akan ditinggalkan. Tapi manusia lucu sih, kadang-kadang dia sembahyang, dia minta ini minta itu, atau dia konsultasi dengan tangkinya kan. Pas sudah itu dikabuli, dia percaya. Nanti udah berjalan 3 tahun, tiba-tiba tangkinya buat salah sekali aja. Waduh, tangkinya tukang bohong nih. Ya. Gue udah nggak mau lagi ke sana. Itu Ya. bukan tangki aja yang terjadi kok. Sekali aja, sekali salah aja udah langsung cap ya. Hal ini tidak terjadi pada tangki aja. Pada semua orang yang hidup Sama. juga sama. Betul. Tapi biasanya orang yang datang cari tangki itu setelah selesai masalahnya, dia pasti meninggalkan tangki itu. Ya. Meninggalkan itu ada 2 hal. Jadi hal pertama, kalau dia ditinggalkan dalam keadaan baik, komunikasinya masih baik, kata-kata baik pasti keluar. Tapi kalau ada selisih paham sama tangki, umat ini yang keluar pasti akan menjelek-jelekkan sejelek-jeleknya tangki itu. Itu udah biasa. Saya juga mengalami beberapa kali. Tapi hal ini kita tidak boleh menganggap dan memasukkan di hati pikiran. Kenapa? Kalau kita ngambil masalah ini jadi pikiran dan beban hati, timbullah niat jahat. Betul. Nah, niat jahat ini timbul lama-kelamaan, si tangki ini pasti akan belajar sesuatu yang negatif. Untuk membuktikan sesuatu kan. Ya, karena kenapa? Dia selalu dicecar dengan hal-hal negatif. Ya seperti tadi kau bilang, kalau dicecar dengan hal positif, orang ini pasti positif. Jangan dibalas lah maksudnya gitu ya. Jadi kita sebagai praktisi tangki, lebih baik kita tidak mau tahu masalah ini. Jadi kalau ada orang mau curhat, sorry ya, langsung aja deh. Ya kan, lu ciasin langsung lai mui leisu. Mereka kok mau bihel. Benar. Ya kan? Jadi kita harus membentengi diri juga. Soalnya katanya, jika kalau sudah ada solusi, maka ada duitnya. Ada juga yang begitu ya Ko Akyong. Kalau nggak ada duit, bisa lihat tangki nggak Ko Akyong? Bisa. Hah? Bisa. Kan Matau ada punya, aduh mahal loh lihat dia loh maksudnya gitu kan. Kagak Ini kan lah. kayak ngeliat dokter itu mahal loh. Saya nggak Iya, sanggup iya. lihat Ini loh. Ko Akyong, ya kan? Kok jempol gitu. Tangki itu kan yang lagi bantuin orang kan pas masih ada dewanya. Iya. Dia membantui seseorang. Misalkan orang ini sukses setelah dibantu dengan hu ataupun apa, lituar apa ya. Orang ini sukses. Nah, sampai suksesnya orang ini, kalau tangki ini jalan dengan jalan yang benar, dia tidak akan minta apapun.
itu tergantung personal yang dibantu. Nah, kalau personal yang dibantu mau berterima kasih kepada dewa, silakan. Sembayang. Datang aja, lu mau bawa hiau, mau bawa apel 3, 1, itu terserah yang datang. Tangki tidak bisa bilang, lu udah sukses, bagi dong 10%, 20%. Nggak ada. Tapi kalau tangki nggak ada pemasukan terus, gimana bisa bertahan tangkinya? Begini, Iya kan, nggak ada pemasukan kan, masih ini manusia pertanyaan sih. yang paling bagus. Betul kan? Dia butuh, dia mau makan juga. Betul. Ya kan, terus dia kalau tenaga lebih berlipat-lipat lagi. Wah, gua masuk, gua dibelek, di mabok, ya kan, teler, ya kan, dipukulin, kena api, ya kan, nggak dapat duit lagi. Aduh. Ini berat loh itu, Ko Kiong. Saya sangat berterima kasih kepada Ko John Pao. Pertanyaan ini sangat bagus. Karena butuh. Kenapa? Saya alamin selama 4 tahun saya jalani praktisi ini. Ya. Uang saya itu habis semua. Nah, kenapa? Karena yang ngasih juga Karena nggak segitu banyak itu, ya. Maaf cakap. Karena di saya tidak pernah meminta patok harga, meminta angpau. Terserah yang mau ngasih berapa, ya kamu kasih. Lu mau sukses gimana pun urusannya ente sama dewanya, bukan sama saya. Saya hanya penyambung. Nah, bila hatimu terketuk, ya, lu mau kasih berapa itu urusan kamu. Dan jangan kamu bilang orang ini yang minta. Oke. Nah, itu yang sering terjadi. Dimanapun saya lihat teman-teman yang praktisi tangki, itu hal ini terjadi semua. Saya sangat bersyukur di Wihara Hien Huatin ini. Kenapa? Dari Lisulang, ya kalau kita ada pengurusnya. Itu orang itu tahu saya tidak punya kerjaan apapun dan tidak punya penghasilan apapun selain tangki. Ya, maka mereka dengan hatinya sendiri itu membantu saya, membantu anak saya sekolah. Ya. Yang bantu siapa nih, Ko Kiong? Dari pengurus. Dari pengurus, dari pihak pengurus. Mereka itu ya istilahnya tetean lah. Satu orang berapa bantu supaya anak bisa sekolah. Nah, untuk biaya lain memang saya harus mesti cari sendirilah. Nggak mungkin saya dikasih terus ya. Mau makan enak suruh orang itu bayar. Kita juga harus ingat lah. Ya, kita bukan apa-apa kok. Kita cuma manusia biasa. Saya potong lu, Ko Kiong. Ko Kiong istrinya ada berapa, Ko Kiong? Satu aja ya. Oke. Nggak, sebelum lanjut ya kan. Karena tadi kan kita ada sempat ngomongin istrinya banyak tuh, ya kan. Nah, karena kalau Ko Kiong bilang istri saya 3, ya berarti saya rasa udah cukup sampai sini aja gitu, ya kan. Oke, 1 ya Ko Kiong ya. Oke. Nah, jadi ceritanya tadi kan istrinya cuma 1 nih. Tapi kan bukan itu yang mau dibahas, Ko. Iya, betul juga. Nah, Ko Kiong mau tanya nih. Jadi kalau misalnya praktisi ataupun tangki yang katanya menjadi perpanjangan dewa lah. Dewa kan sebenarnya kan 1. Contohnya Kwan Tekong 1, Sun Gukongnya 1. Masalahnya praktisi tangki di seluruh dunia ini kan banyak, Go. Betul. Di Amerika ada Chinatown-nya, pasti ada tangkinya juga. Di Medan, Jakarta semuanya ada tangki. Kalau semua keras menjadi perpanjangan tangan atau masuknya apalagi dewa Kwan Tekong di hari besar kan sama itu hari besarnya. Tanggal 1 misalnya. Sai Sun Ye-nya mau kemana nih? Mau Thailand, Hong Kong, Singapura mana nih? Dia keluar kan. Bingung dia tuh. Gimana ini penjelasannya ini? Ini kita nggak pintar ya, Ko Kiong ya. Makanya kita nanya, Ko Kiong ya. Ini juga saya nggak pintar. Oke. Cuman mungkin ya yang bisa pengalaman kita jelaskan dan pengalaman kita. Jadi misalkan ada yang katanya Dewa Kongkong, Dewa Kerasakti, atau Dewa Patek Duco, Topekong, gitu ya. Banyak sih dewa. Kalau kita jelaskan satu dewa, misalkan Dewa Kerasakti, kok tangkinya itu banyak ya? Ya, seperti pertanyaannya gitu. Itu saya hanya bisa menjelaskan. Dewa asli itu nggak akan mungkin saya rasa turun ke dunia kalau bukan hari besar dia pas. Jadi umumnya dewa yang masuk ke satu tangki di hari yang sama itu
itu saya cuma bisa jelaskan adalah dewa yang dekat atau dewa yang dipercaya oleh dewa tertentu untuk mewakili dia membantu masyarakat. Oke, kita contoh ya. Contoh kita ngomongin Kerasakti aja. Ko Akyong ya, mungkin Kerasakti lebih ngetop kan. Orang rata-rata lebih tahu ya. Langsung ngokong orang tahu ya. Nah, oke, misalnya Ko Akyong bilang nih hari besar Kerasakti. Kerasakti itu bakal turun nggak Ko Akyong? Pertanyaan saya itu doang. Dia bakal turun ke dunia nggak untuk muncul di satu tempat aja mungkin ya. Mungkin sisanya kan Ko Akyong bilang kan orang yang dipercayain misalnya kan, dewa-dewa kecilnya lah maksudnya kan. Kemungkinan besar itu ada. Karena kenapa? Karena Dewa Kerasakti ini dia masih mau turun ke dunia membantu orang. Kalau Kerasakti ya. Kerasakti. Karena kenapa? Ada beberapa dewa yang juga demikian. Di hari H dia pasti datang. Di hari H itu dia pasti datang yang asli itu. Kenapa? Karena di hari H itu di wihara tertentu yang tangkinya bagus itu dia pasti datang. Cuman sesaat. Itu sebentar aja gitu. Sebentar aja. Tapi dia ke salah satu vihara saja ya. Salah satu vihara saja, yang wihara itu tangkinya bersih. Itu pasti dia ada. Pernah nggak Ko Akyong lihat atau mendengar atau di mana kemunculan dewa ini? Mungkin pernah tahu lah gitu selama Ko Akyong ini. Contoh gitu. Selama saya sih, mungkin saya belum pernah melihat langsung sih, karena saya nggak bisa melihat alam dewa atau gimana. Atau mungkin di TV Ko Akyong. Kalau Pak Akyong kalau misalnya tidak bisa melihat wujud dewanya sendiri, kenapa Pak Akyong bisa merasa bahwasanya itu dewa yang masuk ke tempat Pak Akyong? Nah, ini menarik sekali. Seperti tadi saya sudah mengatakan. Itu orang yang benar dirasuki dewa atau dimasukin dewa itu beda. Dewa atau hantu lah maksudnya. Benar. Beda itu. Dari tindak tanduknya, suaranya, pandangan matanya itu kelihatan jelas. Karena Ko Akyong kalau udah dimasukin, saya nggak tahu apa-apa. Dia udah nggak tahu tuh bro apa yang terjadi bro. Pas dia udah bangun dia nggak tahu ada terjadi apa, nggak tahu dia. Benar, maksud saya gini Ko. Kenapa Ko Akyong bisa tahu dalam keadaan dia tidak sadar bahwa yang datang itu adalah dewa? Maksudnya itu bro. Iya. Gini loh penjelasan saya. Saya masuk dewa atau hantu atau apa, saya nggak ngerti juga. Saya nggak bisa jelaskan. Iya. Tapi dalam pengalaman pengurus, dalam pengalaman pengurus itu kan udah ada yang sembahyang dewa ini secara 50 tahun, ada yang 60 tahun. Itu mereka tetap mengatakan hal yang sama, suaranya sama, gayanya sama, cara dia buka hus sama. Jadi dari inti orang ini yang ngomong, nggak mungkin dong saya langsung percaya oh itu dewa yang seperti kau bilang. Tapi dalam tindakan dan perbuatan dia, kelakuan dia, dan selama berapa tahun saya ikutin ini, saya bisa tahu geragatnya. Saya bisa tahu merasakan dia datang atau tidak. Dan saya cuma pernah dikasih lihat sekali aja. Itu terang banget cahaya itu, sampai kita nggak bisa melihat ke titik itu. Kenapa? Karena itu seperti lampu flash yang kuatnya tinggi, itu kita sampai silau lihatnya. Cuman saya minta terus, ya kok saya yang menjalani tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya dapat sinar aja. Jadi saya minta tolong dong beli saya penglihatan yang lebih jelas. Itu cuma bisa kasih lihat sekali aja. Tua banget, bongkok, keriput mukanya semua udah. Itu sekali aja. Itu apa? Lauco. Dan ciri-ciri Lauco yang kelihatan gimana Ko Akyong? Yang ini tua terus bongkok, jenggotan gitu. Iya, itu udah tua sekali. Karena teman saya kemarin saya pernah undang, dia juga pernah kelihatan juga gitu. Teman saya ada satu, tapi dia mati suri Ko Akyong. Dia mati suri kan, jadi dia bilang dia kelihatan sinar itu ya. Udah itu
nggak tahu bener nggak lah ya, cuma kan dia yang mati suri bukan saya kan. Ya. Kalau bagi saya mau melihat hal-hal yang begitu itu saya harus minta. Boleh nggak? Ya. Saya boleh nggak ngelihat ini? Saya pengen tahu wujudnya gimana. Saya pengen tahu benar atau tidak. Ko John, nih sesi ini sepertinya harus 4 jam nih. Aku masih ada pertanyaan nih. Apa itu coba? Sekarang kan banyak dewa yang kita lihat di TV nih. Ya kan? Konkong lah, apalah. Pokoknya semua dewa. Banyak. Bahkan sampai mohon maaf, Yesus Kristus pun saya lihatnya hanya di TV dan juga di buku pelajaran. Betul. Sosoknya. Yang mau saya tanya, benar nggak sosok dewa yang kita lihat di televisi itu persis seperti sosok sebenarnya? Nah ini. Menurut Ko Akyong. Ini menurut saya sih sebenarnya ini hal yang sangat sensitif kalau kita bicara. Benar sih. Ya. Cuman saya berusaha menjelaskan. Ya. Rupa seorang dewa itu, kalau dia dewa yang menjadi dewa itu dari manusia, kemungkinan bisa sama dengan yang dibuat. Lukisan, patung atau rupang, ada yang bisa sama dengan wujud asli, tapi ada yang nggak bisa, karena semua yang dibentuk, digambarkan itu imajinasi. Ya, seperti ada orang mengatakan tangki itu kesurupan lah, gini. Itu pikiran dia sendiri. Pikiran orang lain belum tentu sama. Sah-sah aja dia bilang mau itu orang gila. Jadi intinya imajinasi lah bro. Ya. Ya Jadi kan, dia juga nggak bisa ini kan. Maksudnya kasih kepastian bahwa itu memang benar gitu kan ya. kalau untuk rupang Hmm. seperti gambar Yesus atau yang lain atau dewa-dewa itu, ya cuma yang saya sering ngelihat itu si Dewa Kerasakti ya. Itu persis. Percis. Maksudnya orang patungnya buat Dewa Kerasakti percis seperti memang. Oh. Itu bisa percis sekali dia buat seperti wujud aslinya. Kuan Kong ada beberapa tempat saya lihat percis, bahkan seperti hidup dia. Nah, jadi ini kita nggak bisa jelaskan secara abstrak. Ya. Ini aku kalau tanya lagi bahaya nih. Oke, jadi kali ini mungkin pertanyaan yang datang dari titipan nih. Ada teman-teman saya pas malam saya bilang, besok saya ada ini nih podcast sama Tangki. Nah dia titip pertanyaan nih. Katanya kalau dari segi, kalau kita udah cerita spiritual, dan spiritual kan sebenarnya tidak bisa dibuktikan dengan kasat mata, itu udah pasti kan. Jadi masa ada yang bilang bahwa dia masuk dewa lah, ini oke lah kita percaya, artinya sesuai dengan kepercayaan masing-masing nih. Tapi menurut science, bahwasannya yang merasa kerasukan dewa atau kemasukan dewa itu ataupun perpanjangan dewa itu biasanya sakit mental pak, ataupun halusinasi. Karena sekarang gini kok, tadi kan cerita imajinasi nih, imajinasi dan halusinasi ini beda-beda tipis kayaknya kok. Anda berimajinasikan, menggambarkan, dan Anda halu nih. Nah, karena halu itu kadang-kadang orang beranggapan kamu kelihatan, saya nggak kelihatan. Jadi saya ngerasa kamu itu halu misalnya. Jadinya gitu. aneh. Kamu lihat ini, saya lihat ini, kayak seperti tadi penjelasan Pak Akyong kan, itu kan tergantung pandangan masing-masing. Berarti tidak ada kepastian dong. Dan bisa nggak kita sebut sebagai orang yang sakit mental nih? Oh, nggak bisa. ini pertanyaan dari ini nih. Kalau itu nggak setuju ya kalau ya. Itu Sakit mental nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa? Ini terbukti kok. Jika dia dibilang sakit mental atau halunia atau imajinasi atau apapun yang dikatakan orang, terbukti dong dari kehidupan sehari-hari. Ya kan? Kalau dia dibilang halu, sehari-hari dia biasa aja. Ya kan? Kalau misalkan dia dibilang benar dia halusinasi itu pasti dalam kehidupan sehari-hari juga begitu. Iya. Ya kan? Dibilang dia imajinasi dia atau dibilang dia gila, hari biasa dia nggak gila. Jadi kembali lagi ini ke personal dia.
Dia mau ngatain apapun, kita tidak bisa menutup mulut dia. Ya kan? Nah, dalam ajaran Tao itu kita hanya sebuah terang. Tao itu terang. Nah, terang Tao ini menyinari dunia. Ya. Apapun yang dikatakan orang, kita tidak bisa menutup mulut dia. Kita hanya bisa menutup mulut kita sendiri. Nah, apapun yang dilihat orang, kita tidak bisa menutup mata orang. Hanya bisa menutup mata sendiri. Demikian juga indera yang ada di tubuh. Jadi dalam ajaran Tao itu gampang. Cuma manusianya lah yang selalu membuat jadi susah. Oknum lah ya. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau sampai ada yang mengatakan demikian, ya kita kembalikan kepada dia sendiri. Intinya apa yang dia bilang belum tentu benar dan juga belum tentu salah. Ya, karena dalam ajaran Tao kita itu cuman yin yang. Iya, hitam dan putih ya. Dalam yin yang itu, di barisan putihnya ini ada hitam. Ada hitam ada satu titik. Di hitam ada putihnya. Itu artinya apa? Artinya kalau seputih-putihnya sebaik-baiknya manusia pasti ada Kejelekan satu titik. Sejelek-jeleknya orang pasti ada titik lemahnya, kebaikannya. Itu satu lagi. Kamu tidak bisa melihat dengan jelas siapa dirimu kecuali kamu mempelajari dirimu sendiri. Apa yang kamu lihat ada belum tentu itu ada. Apa yang kamu bilang tidak ada itu belum tentu tidak ada. Itu dalam yin yang. Jadi dia akan berputar. Nah, ini kembali, makanya saya bilang semua hal yang kehidupan ini kembali pada diri sendiri. Kamu yang berbuat, kamu yang menjas, kamu yang melakukan, kamu yang bicara, kamu yang berpikir. Kalau pikiranmu negatif terhadap seseorang, maka semua kata-kata negatif itu akan keluar kepada orang itu. Tapi bila hatimu lagi senang sama orang ini, semua kata baik sanjungan pasti kamu tumpukan kepada dia. Ini paling benar. Betul. Cocok. Begitu aja, simple kan. Itu ajaran Tao itu begitu aja. Betul. Ini kan kita memasuki sembayang leluhur nih. Iya, ini betul. udah cengbeng ini ceritanya ini. Bener. Nah, kalau tadi cerita kita Saya paling seneng hari ini. Kita kalau iyalah paling rame lu. Reuni Kalau dunia ya. Kalau udah cerita tadi dewa kan sudah tidak menikmati yang namanya babi panggang nih. Betul. Nah, kalau cengbeng kan kita percaya nih kita sembahyang leluhur. Mungkin kita dikasih kesempatan untuk pada saat cengbeng ini untuk kembali berkomunikasi ataupun menghormati leluhur kita, nenek, kakek dan lain-lain lah, leluhur kita yang sudah tiada ya. Pertanyaan saya juga nih, sembahyang leluhur kan banyak aliran nih. Ada yang merasa tidak usah sembahyang apa-apa, hanya kasih bunga nih misalnya untuk menghormati. Ada juga yang makin banyak dikasih makin banyak rezeki ceritanya. Ada punya lihat pun tidak mau lihat lagi. Ya. Sudah mati apa yang mau dilihat? Gak usah pergi lagi. Sekarang kan banyak aliran nih. Kita nggak tahu nih sebenarnya aliran yang paling benar tuh mana nih sebenarnya. Ada yang bilang bahwasanya hidup dari tanah kembali ke tanah dan sudah selesai. Ada yang mempercayai apa yang Anda buat suatu saat akan Anda terima. Itulah karma ataupun yang bisa kita sebut sebagai reinkarnasi juga mungkin. Sebab akibat juga. Nah, sebenarnya yang mana yang benar? Setelah kita meninggal, apa masih ada kehidupan nih? Atau memang seperti yang ada yang bilang bahwasanya kita kan datang dari tanah nih, selesai juga dari tanah, selesai, habis, gak ada cerita lagi. Tinggal roh ataupun arwahnya ke surga atau ke neraka dihukum, habis. Gimana pendapat Ko Akyong? Terus dia itu saya mau tambah lagi, kalau cengbeng itu tuh leluhur kita, ada mungkin nggak sih balik lagi gitu untuk datang 1 bulan, dia mungkin pasti kunjungin dia di samping kita gitu. Ada mungkin nggak kayak gitu-gitu tuh? Udah habis sembahyang, buahnya jangan pegang dulu, kasih waktu dulu, gini gitu. Gini ya. Oke. Mungkin mulai dari mana lu Ko Akyong? Pertanyaannya tadi dari yang apa ya? Cengbeng ya. Yang cengbeng ya. Cengbeng ini sebenarnya satu tradisi dari dulu ya. Kebenarannya tidak bisa dijawab ya atau tidak. Cengbeng
kalau menurut saya pribadi ya, itu kita menghormati leluhur. Ya. Betul. Abang, adik, kakak, mama, papa, kakek. Cengbeng adalah sebuah penghormatan kita akan mereka yang pernah ada pada diri kita. Cengbeng bukan diwajibkan. Ya, ini satu poin. Saya juga mohon maaf sebelumnya, mana tahu kata-kata saya salah ya. Ya intinya kita di sini tidak menyinggung siapapun lah. Ini adalah pandangan diri kita masing-masing. Ini pandangan. Jadi kalau cengbeng dilakukan atau tidak dilakukan, saya bilang kembali lagi kepada orangnya. Bila kamu menghormati, sayang, dan mengingat mereka, kita lakukan cengbeng. Istilahnya ziarah kuburan. Setahun sekali kok. Bukannya tiap hari lu harus ziarah ke kuburan, bersihin kok. Ya, toh dia pernah membesarkan kita, pernah mendidik kita, membiayai kita, sampai kita jadi orang seperti kita. Hari ini kita duduk, ya kan? Apa salahnya sih setahun sekali itu kita ziarahi kuburannya? Itu pertama. Kedua, orang bertanya, apakah perlu cengbeng itu kita lakukan? Kalau menurut pribadi saya perlu, harus, karena mereka itu, tanpa mereka kita tidak bisa hadir di dunia ini. Kita tidak bisa kaya raya naik Rolls Royce pakai jam mewah, nggak bisa. Walaupun kita itu cari sendiri kan, kita dari tangan sendiri dapat mobil mewah, rumah mewah, apa semua mewah. Tapi ada juga sebagian dari papa mamanya. Nah, bila hal ini terjadi, apakah kita ini tidak memikirkan mereka? Ya kan? Apakah kita tidak menghargai apa yang telah mereka lakukan terhadap kita? Itu yang kedua. Ketiga, seperti tadi engkau bilang, kalau nggak cengbeng bisa ada apa-apa sih? Kalau saya pribadi, nggak cengbeng nggak masalah. Yang masalahnya dirimu, ya kan? Cengbeng cuma sejam 2 jam kok kamu tega-teganya gitu. Mama lu ngandung kamu berapa bulan, nggak pernah minta jasa apa-apa. Bapak lu banting turang cari duit, manjat tinggi-tinggi, nggak ngomong apa-apa, nggak minta apa-apa, ya kan? Masa kan cuma mengingat hari kematian aja kamu tidak melakukan? Itu aja intinya. Kalau hukumnya tidak ada, nggak ada pantangan dan lain-lain ya. Nggak ada. Kalau dibilang nggak cengbeng, ya seperti tadi ada Coach Conpo bilang, kalau nggak cengbeng gimana? Ya nggak apa-apa. Tapi yang ada apa-apanya ya dirimu sendiri, bukan orang lain gitu loh. Berarti boleh kita simpulkan bahwa cengbeng ini adalah tradisi lah, ataupun simbol penghormatan kita kepada orang yang pernah ada dalam kehidupan kita. Betul. Itu tidak iya dan tidak bukan, maksudnya tidak harus lah intinya. Kalau tidak diwajibkan, Anda tidak berbuat, berarti ada masalah dengan pribadi Anda. Itu aja kan. Ya, masalahnya Anda tidak menghargai orang tua betul, yang telah membesarkan. Gitu. Itu aja intinya. Jadi cengbeng ini, apalagi sekarang cengbeng dijadikan reuni. Banyak orang begitu. Giliran cengbeng semua pada kumpul. Iya. Tapi mudah-mudahan zaman Covid jangan deh. Betul. Bahaya tuh. Karena kan soalnya rumor dari orang Chinese ini agak aneh Gu. Jadi kalau ada sedikit ini pantang, sedikit itu pantang, sampai ada yang mempercayai Gu, dewa itu nggak usah disembayang, yang penting leluhur. Ya ada juga begitu. Benar kan? Itu kalau mereka, di negara Cina banyak kayak gitu sih. Tidak usah sembayang dewa itu nantilah. Yang penting kita sembayang leluhur. Presiden Mao Zedong, dewanya nggak usah. Leluhur. Karena leluhur yang memberikan rezeki katanya ya kan. Gini, ini penjelasannya singkat aja. Kalau dalam ajaran Tao, Bapak Ibu itu Ti Te Pe Bu, mewakili langit dan bumi. Iya. Kenapa? Kita lahir dari mereka kok. Ada mereka baru ada kita. Ya, simple. Jadi kenapa ada bilang, wah kalau apa ini aturan ini
banyak pantangannya. Pantangan itu kan manusia yang membuat. Seperti hukum di negara. Sebuah hukum dibuat untuk dijalankan dan ditaati. Benar. Tapi apakah ada orang yang menjalani dengan baik? Tidak ada. Banyak yang melanggar ya kan. Misalkan pajak aja. Ya. Apakah semua perusahaan bisa membayar pajak dengan benar? Apakah pejabat pemerintah ada membayar pajak dengan benar? Kita tidak tahu kan. Iya. Ini Kita nggak bisa masalahnya judge. kembali ke masing-masing. Betul. Nah, Ko Akyong, ya kita mau nanya lagi nih, ya kan? Ko Akyong selama menjadi tangki ini udah berapa lama, Ko Akyong? Saya masuk 4 tahun. Masuk 4 tahun. Nah, pasti kan sering bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda ya, yang menanyakan masalah, terutama pasti. Betul. Betul kan? Ada nggak sih pernah kejadian hal yang menurut Ko Akyong sulit dilupakan? Misalnya mungkin handle satu problem, mungkin ada yang kerasukan atau sebagainya, melawan black magic. Nggak terhandle gitu ya? Nggak kehandle, atau mungkin Ko Akyong ingat nih sampai hari ini, waduh, masalah itu betul-betul membuat saya selalu ingat gitu selama 4 tahun ini gitu. Ada satu yang sampai hari ini saya tidak bisa menerima secara logika. Karena segala sesuatu saya lakukan itu pakai logika. Saya sekolah kok. Saya nggak mau dibohong-bohongin dan saya nggak mau ditipu-tipu gitu. Kejadian gini, ada sepasang suami istri datang ke saya. Dan saat dia datang ke saya itu dalam keadaan satu badan gatal-gatal. Gatal-gatal. Sampai badan itu udah dibilang. Terus dia datang itu dibawa satu teman. Dan temannya ini mengatakan bahwasanya orang ini sudah dibawa kemana-mana, tapi tidak kadang sembuh. Dia datang, saya juga hari itu saya baru masukin sekitar 7 bulanan saya jadi tangki. Jadi saya juga nggak ngerti waktu itu, nggak ngerti bahwasanya ini akibat penyakit, apa gula darahnya tinggi, diabetes, atau yang seperti dikatakan temannya disantet. Saya nggak percaya karena itu masih baru kan saya masuk ke dunia gitu. Terus saya suruh dia ya pasang hiu lah, tiam hiu sing lo, tiam cek tiam hiu sing. Jadi kebetulan di situ ada beberapa pengurus lama. Setelah itu ya saya melakukan seperti biasa kan. Dia waktu datang saya pakai baju apa. Nah, saya tidak tahu apa-apa. Ini cerita dari pengurus. Orang ini diobati, dikasih ini, kasih itulah, saya nggak ngerti itu ya. Terus saya selesai, orang ini kasih tahu saya, Lawe suruh ikut dia ke rumah. Ngapain ikut ke rumah orang? Terus suruh Ko Akyong ikut orang ini ke rumah. Pesan dari dewa lah. Karena pesan ini ya saya ikutin. Nah, pas mau berangkat itu saya teringat, saya nggak bawa bajunya ya. Gimana bisa masuk dewa kalau nggak pakai baju? Pikiran waktu itu kan masih belum ngerti asal kita. Balik, saya ambil bajunya, saya ambil ini perlengkapannya, saya datangin ke rumahnya. Sampai di rumahnya, teman yang bawa ini, dia bisa ngelihat katanya, dia bisa waki gitu loh, katanya. Saya juga nggak ngerti ini orang apa, saya nggak kenal. Yang selalu orang datang saya nggak kenal itu. Yang akhir cerita, dia bilang, Gundurwonya gede banget, ketawain kamu, mau cekek kamu. Hah? Dia bilang, wah, saya kabur dong. Saya juga takut Gundurwo masa sih kok, jangan gitu dong kok. Iya, dia ketawain kamu, dia tunjuk-tunjuk kamu. Masa sih, saya bilang. Terus dalam hati percaya dan tidak. Ini percaya apa enggak ini sih? Memang saya selalu mengikuti acara TV seperti itu ya, aneh-aneh itu.
percaya apa enggak ya? Tapi saya nggak percaya, badan saya seperti ditekan gitu loh. Wah, bau ini Berat ya. berat banget ya. Pikiran saya, apa sih ini? Terus teringat gitu, oh baju di mobil, saya lari ke mobil kan, saya ambil baju dan perlengkapannya, saya langsung pakai, saya pasang, saya tancap. Pas itu rupanya Taixiong muridnya Lao Tzu, Anggun Lao Tzu. Terus saya pasang, saya minta perlindungan dari para dewa, para Buddha, para Bodhisattva. Kalau memang makhluk ini makhluk jahat, tolong bantu saya bilang gitu. Saya pakai, saya nggak lama Lao Tzu datang, langsung bikin tagak gimana, saya nggak ngerti. Yang ngelihat dia ngerti lah. Selesai, terus saya tanya temannya, "Woi, bos, masih ada nggak?" Kabur dia bilang. Loh, tadi kau bilang dia tunjuk saya. Memang saya merasa cuma ditekan, saya nggak berani ngomong kan, karena ini nggak bisa kita buktikan. Iya. Nah, pas lantai 3 ya, kalau saya lantai 3 di kamar pojok itu, memang pas saya naik pertama itu saya ada merasa hawa yang nendang gitu loh. Kita kayak mundur gitu. Sih apa sih ini? Kira saya, orang kamarnya kosong kok. Dalam hati saya manggil, "Loh, Cok, ada apa ini? Apa yang di kamar ini?" Kalau dia negatif, tolong dong geserin gitu loh ke tempat lain. Kita di sini bukan mencari musuh. Ya seperti orang bilang nangkap hantu, ngusir hantu, kita nggak mau. Karena dalam konteks pikiran saya, setiap ruangan itu pasti ada penghuni. Setiap rumah itu pasti ada pemilik. Konsep saya begitu, karena saya selalu melakukan sesuatu itu kalau tanpa ada pendamping dewa, saya logika saya jalan. Setelah itu orang ini setelah sembuh dan dibantu gini, santai, maaf cakap, dia ada usaha pembagian harta juga dibantu. Setelah semua sampai, orang ini dengan gampangnya pembina, mengatakan kita yang enggak. Nah, itu pelajaran yang saya dapat pertama kali jadi tangki. Sampai hari ini. Itu dibayar nggak, Ko Ageng? Bayar. Maksudnya ada, ya maksudnya dia ada kasih duit. Dia kasih ada angpau. Kasih angpau. Memang kalau dibilang nilai angpau itu kita tidak pernah menetapkan. Terserah yang mau ngasih. Lu mau ngasih berapa urusan kamu. Terus nggak suka sama Ko Ageng, kenapa kok? Ya, itu pribadi dia. Seperti saya bilang. Saya nggak tahu, saya nggak akan tahu masalah orang itu. Juga nggak ada pernah dengar gosip apa gitu. Ya mungkin, gosipnya pasti banyak dong di luar. Banyak mengatakan kita yang enggak itu banyak. Cuman saya pribadi saya nggak pernah menaruh dendam ataupun perhatian tertentu terhadap sebuah masalah. Karena prinsip saya, ya kalau lu udah nggak senang ya silakan, nggak ada urusan sama saya. Apalagi kalau urusan lu udah selesai. Semua udah selesai, ngapain lu baik-baikin saya? Tapi sampai hari ini saya percaya dan yakin, apapun yang kita lakukan dengan ikhlas, tulus, itu kita dapatnya bagus. Iya, setuju. Orang itu ada tanda kutip meminta bantuan kita, dan terakhir dengan hal-hal yang negatif dia bicarakan, itu saya nggak pernah bilang, wah kurang ajar itu manusia. Memang kita manusia bisa sakit hati, bisa panas terkadang. Tapi saya pikir kembali, peduli amat. Toh dewa yang bantu dia kok, bukan saya. Saya kan cuma perantara. Dia mau jelek-jelekin saya, ya kembali lagi ke dewa. Berarti dia jelek-jelekin dewa. Iya gitu. Benar. Ko Ageng, aku penasaran juga nih. Ko Ageng itu asal mulanya gimana sih? Kok bisa jadi kepikiran menjadi tangki gitu? Berarti udah selama 4 tahun. Apakah dari kecil udah pernah merasakan aura yang kayak gimana gitu, ya kan? Ya ini susah dijelasin ya.
Tapi pengalaman saya Berarti 2018 ya, 19, 22, 2017 berarti mulai kurang lebih. Iya, mungkin dengan simpel aja mungkin kalau Kyong bisa jelasin sama kita orang. Saya terus terang, saya 7 tahun sampai 8 tahun saya berjalan. Saya tidak terima pekerjaan ini. Saya anggap pekerjaan ini. Saya kerja kok sama Dewa. Ya kan? Saya nggak mau, saya tentang. Saya tentang habis. Kenapa? Istri saya sendiri Huantu ya. Nggak setuju. Nggak setuju. Takut nanti istrinya banyak nanti kalau Kyong. Mertua saya nggak setuju juga. Karena kenapa? Tangki sudah dicap negatif di mana-mana katanya. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu macam-macam, anak saya bawa pulang. Waduh, saya bilang. Istri saya kita baik-baik itu kok sampai kejadian begini. Mama saya sendiri juga nggak setuju. Kakak saya nggak setuju juga. Terakhir berjalan 8 tahun itu saya hampir seperti orang gila. Kerja apapun tidak bisa. Karena dilawan itu ya. Ya, karena saya lawan. Apapun usaha yang saya kerjakan sudah bagus, tiba-tiba hancur lebur. Jadi sales saja bisa dibohongi toke loh. Biasa sales yang bohong toke ya. Gila nggak itu? Sales biasa bohong toke ya. Terakhir makin parah. Terus kakak saya, adik saya juga udah melihat. Nah, kakak saya saranin saya pulang Medan. Oh, awalnya di mana? Jakarta? Saya di Jakarta. Sampai hari ini saya stay di Jakarta. Oh, oke. Cuman saya kebetulan ini ada COVID, saya nggak bisa balik-balik, takut saya. Oke. Dan wihara juga lagi dibangun. Terus 8 tahun dalam perjalanan 8 tahun ini saya babak belur ya. Terakhir kakak saya bilang, lu pulang, coba saya bawa lu ke orang pintar. Aduh, orang pintar. Nah, datanglah kita. Datang sampai Medan, kakak saya ngajak saya ke India, ketemu siapa itu, Karmapa. Kenapa bisa mau ketemu Karmapa? Karena ada beberapa suhu yang mengatakan dia bisa membersihkan masalah ini. Wah, tertarik saya. Mahal loh Ci, saya nggak ada duit. Mau 20 juta sekian kalau nggak salah ya. Ya, Cici bilang nggak usah pikirin biaya, daripada lu begitu. Ya udah, ikut. Sampai di sana ya panjang lah ceritanya, saya nggak bisa ceritain ya. Singkat cerita saya pulang lagi tanpa hasil. Tanpa hasil. Orangnya juga bengong-bengong gitu. Tanpa hasil pulang. Dari India itu saya pulang, maaf cakap, saya main trek sampai Thailand. Pas mau turun Thailand berhenti. Sembuh. Saya bingung juga. Makanannya nggak cocok kali mungkin kalau Kyong. Nggak tahu dah. Kari sih kan tinggal di sana kan. Iya. Kamu kan tinggal di mes itu kan. Iya. 3 hari. Terus sampai Thailand, oke, sembuh. Saya ke wihara yang satu, ada satu orang suhu Bante. Dia cuma megang kepala saya sekali. Dia langsung tarik tangannya. Saya juga kaget apa. Tapi saya nggak pernah tanya, ya. Nggak ngerti pun bahasanya kan. Udah saya pikir aja. Terus sampai ke Medan, 2 hari kemudian saya kembali lagi ke Jakarta. Sama aja, masih begitu, asal waktunya udah gemeter orangnya, gitu. Badan panas sih. Saya nggak berani ngomong sama istri atau siapa. Saya cuman berserah aja lah pada yang di atas. Kalau memang badan saya mau dipakai untuk bantu orang, saya minta yang benar itu datang. Kalau yang palsu saya nggak mau. Kalau memang saya ini waktunya sudah harus masuk ke wihara bantu orang, kelenteng, silakan saya bilang. Kasih jalan lah. Kasih saya jalan, bukakan saya jalan. Nggak lama berselang, cici saya telepon lagi. Gimana? Masih Ci, masih juga panas dingin, gemetaran. Saya bilang, lu udah cek darah belum? Ya, udah Ci, saya bilang. Terus balik. Dia bawa saya ke Belawan. Belawan itu kebetulan satu-satunya tangki teman paman saya. Paman saya juga tangki. Nah, sampai di Belawan ini
dewanya Hongqin Laozu. Nah pas sampai itu saya udah nggak tahan kayak orang. Itu nggak tahan, duduk nggak bisa diem. Ya kakak saya tanya tangkinya, kok ini kenapa adik saya? Nggak apa-apa, biarin aja. Ceit lu datang bawa dia. Wah, mau nunggu sampai Ceit lagi pikiran saya. Kita keadaan udah kayak demam. gitu. Ya udahlah pulang. Ceit pagi saya ke sana. Wah, banyak orang loh, rame. Dia biasanya 1 jam, 1,5 jam ngobatin orang. Giliran terakhir ini anaknya panggil, cepet sini kok. Wah, kita juga lari ke meja kan. Baru saya mau duduk mau bicara, si dewanya bilang, kamu ke wihara. Lauco datang. Dalam hati saya berpikir, apa-apaan ini? Kita datang mau nanya kok disuruhnya kan. Nah itu awalnya itu begitu. Banyak kejadian-kejadian itu saya tentang terus. Nah, alhasil kehidupan saya juga hancur lebur. Kayak kapal Titanic lah. Jadi itu masalahnya. Terakhir saya masuk ke wihara. Saya ke wihara Kuan Im yang di Pelabuhan. Ketemulah pengurus lama yang sudah meninggal sekarang. Bapak itu seperti gimana ya? Ngelihat kita itu artis atau selebriti gitu. Oh gini. Dan saya bilang, kok jangan gitu kok, ini rame tempatnya. Saya bilang, ada apa? Ayo lu masuk ke wihara situ. Ini lu pasti masuk, lu pasti jadi. Apa yang masuk, apa yang jadi, saya bilang. Itu wihara udah lama, udah 7 tahun ditutup, saya bilang. Suruh aku masuk, oh tolong deh, saya bilang. Keadaannya gimana? Kan tanda kutip, kita kan tahu. Jadi kakak saya bilang, ya udahlah, ini kan ketua lama, udah masuk aja. Masuklah kita ke wihara itu. Mak, saya lihat wihara itu, waduh, sudah nggak diurus orang. Yang yang kuningan juga udah hilang, gantinya kaleng susu. Mak miris saya. Nggak lama, terus ada salah satu anaknya mengatakan, sudah banyak tangki yang datang ke sini mau masuk nggak bisa. Dan ada satu terakhir tangki yang mengatakan, ini mau 30 tahun lagi baru ada yang bisa nurusin. Bah, kok begitu sih? Saya bilang, kalau 30 tahun berarti ini wihara tutup aja, kok nggak bongkar aja daripada jadi dibuat yang lain. Sarang penyamun. Saya bilang, maaf cakap itu mulut kita kayak kepanasan. Apaan nih pikiran saya? Coba deh, entah yo, saya bilang. Masa begitu sih? Nah, itu kejadian yang secara tidak masuk akal pikiran saya gitu. Saya habis pasang lilin, badan saya kok jadi beda ya? Kok seperti mekar gitu. Apa-apaan nih? Saya juga takut kan. Ini jangan-jangan setan atau apa gitu. Tapi dalam hati saya tetap manggil. Kalau memang benar saya dipakai untuk ini, silakan. Tapi yang benar ya, jangan yang macam-macam, saya bilang. Kalau macam-macam pasti saya nggak mau. Pasang saya bilang. Udah lama saya nggak tahu apa-apa lagi. Nah, itu mulanya. Terus ada kakak saya, ada pengurus ketua lama itu. Dia orang lah yang ngasih arahan dan mendukung lah ya, akhirnya. 4 orang waktu itu ada hadir. Terus nggak lama ya Dewa ini mulai ngurus, ini harus gini, ini harus gini. Dan akhirnya sekarang Koh Akyong juga salah satu pemimpin atau pengurus ya di wihara apa Koh Akyong? Kalau di yayasan saya sebagai ketua pembina. Ya. Yang di jalan apa ini? Yang wihara? Jalan gereja. Yang di Medan punya, jalan gereja ya. Yang kemarin yang saya pergi itu ya. Oh, yang katanya yang harus 30 tahun itu ya. Sekarang ditempati Koh Akyong. Bukan. Itu kita tinggal. Itu kita tinggal karena itu di Medan. Itu di Labuan. Oh, itu di Labuan. Sekarang yang Koh Akyong lagi mau bangun kan wiharanya di mana? Di Jalan Gereja. Di Jalan Gereja Sampali. Ya, alamat lengkapnya mungkin bisa Koh Akyong bantu. Itu Jalan Gereja nomor 66. Koh Akyong sekarang lebih aktif di sana. Saya hampir tiap hari di sana. Oh, jadi sekarang itu
kemarin terakhir saya waktu pergi tuh masih kayak tanah semua kosong gitu ya. Ya, Belum sempat dibangun apa-apa Ki ya. betul. Sempat bangun satu Bedeng. tuh bedeng gitu aja ya. Kios gitu lah. Iya benar. Nah, Sekarang udah prosesnya mana Ki? Sekarang kita proses sudah sampai gedung ya. Oh, udah bangun gedung. Udah Oke. hampir jadi. Mm-mm. Dewanya juga udah masuk di dalam wihara. Ah. Nah, kita lanjutin sekarang pembangunan untuk wihara Amitabha yang di belakang. Nanti di belakang itu ada Amitabha, Kuan Kong, Jikung. Ada Kuan Im, Chensu Kuan Im. Nah, belakang ini kita lagi berjalan. Nah, untuk lapangan parkir itu masih tanah lah. Berapa lebar semua total Wakil? Total tanah itu 4.700 meter. 4.700. Gede juga. Gede juga. Udah berapa lama itu ya? Proses Berjalan dari 2 tahun lah. Oh, berarti waktu saya itu baru ya waktu Baru itu ya. itu- Oh, itu baru mulai Nah, berarti ya. Itu kita baru mulai peletakan batu. Yang mana itu kok? Yang Yang aku Kojon sama- Postori Iya, sama yang Koape, sama si tangkinya Ape. ada Masuk ular, Oh, itu- ada beberapa Oh. sio. Itulah tempatnya. Itu tempat yang gua kunjungi itu pas sana. ulang tahun Dewa Lauco. Berarti Jadi itu kita ada baru undang- waktu itu ya. Ya, kita ada undang beberapa teman. Tapi ya ini sangat luar biasa. Gua waktu pergi ke sana, gua kaget. Wiharanya yang mana? Gila kayak gurun begini. Nggak kepanasan ini. Wah, terus Ya, gua makanya jadi coba hitam legam. turun ke sana kan. Jadi hitam legam saya di situ. Jadi di sana sekarang udah ada yang mungkin bertanggung jawab untuk dananya, mungkin setiap bulan udah ada yang rutin untuk Dana. menyumbang ke Sampai wihara, membantulah membangun wihara ini udah ada belum untuk Wakil? sampai saat ini sih Mm-mm. kalau untuk biaya bulanan sih belum dapat. Oh, belum ada yang Donasi ya, donasi donatur pastinya tetap. belum ada ya. Belum ada. Jadi hanya dari pengurus sendiri. Ya, Oh. itu pasti kekurangan. Jadi kalau untuk orang luar gitu, atau ada yang ingin membantu atau berdana, beramal juga mungkin kan untuk bangun wihara ini kan gitu kan. Ya, kalau ini saya sangat berterima kasih bila ada teman-teman mau membantu kita. Karena untuk operasional di wihara itu 1 bulan itu sekitar 20 juta. Sampai 20 juta ya. Itu untuk orang yang pengurus dan sebagainya ya. Bukan, itu untuk Hah? operasional kita. Seperti beli hiau, Hmm. beli lilin, ya, kan, minyak. Oh iya, betul. Ya. Nah, untuk pembantu yang bersihin tiap hari, tukang Kerjain kebun, ya. itu listrik, nah, itu biayanya sekitar gitu. Jadi kalau yang ingin ikut berdana, mungkin mana tahu yang udah dengar podcast ini ingin ikut beramal misalnya, itu bisa ditransfer ke rekening mana, Wakil? Kalau untuk membantu kami Mm-mm. dalam operasional bisa transfer ke Bank Mestika Mustika. dengan nomor rekening 10117005838 atas nama Yayasan Setia Dhamma. Nah, nanti bisa Iya. lihat cek Untuk di Job bawah Lovers ininya semua ya. nanti mungkin boleh lihat di bagian bawah, kita akan cantumkan untuk nomor rekeningnya Betul. bagi yang mau berdana atau mau membantu vihara ini. Nah, untuk wihara detailnya lanjut di part kedua, nanti kita akan berkunjung ya. Boleh. Itu tepatnya pas di hari ulang tahun Chaisenye ya. Betul ya. Betul. Nanti di part 2 kita bisa lihat langsung kondisi wihara. Udah itu terus di sana juga ada kesempatan untuk mengobati orang-orang yang ada problem ya. Bisa juga ya di hari itu ya. Untuk hari kebesaran Chaisen Heeh. itu pengobatan mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada. Oke. Pengobatan mungkin. Tapi kalau untuk konsultasi, untuk bisnis atau usaha dia Itu nanti ada kerja kerasukan juga tuh. ada. Ada ya? Pasti Oh, ada ya. Dan biasanya pada hari besar tertentu itu bisa ada 2-3 dewa yang datang, yang berhubungan ya. Jadi dewa ini juga ada hubungannya. Jadi dewa apa nih nanti yang Ya untuk mungkin kalau yang sudah pasti itu Caipo Caikun pasti sampai. Nah, udah itu Hoktek pasti sampai. Nah, itu pasti. Biasanya kalau setiap ulang tahun dia itu
paling tidak ada 3 yang datang. Iya, tentunya untuk John Paul Lovers jangan lupa ditunggu ya. Kita Untuk akan part langsung keduanya minggu depan. tour ya. Betul. Kita tour ke Benar sekali. kelenteng ataupun viharanya Ko Iya. Akyong. Namun sebentar, yang terakhir nih, berhubung kondisi kita di tahun 2020 sangat miris sekali, Ko Akyong. Boleh dong kasih kita prediksi mungkin atau apa yang bakal terjadi di 2021? Akankah lebih baik 10 kali lipat atau makin buruk? Menurut Dan Ko Akyong. dan yang terakhir, pandemi kira-kira kapan selesai, Ko? Ini gimana ya? No comment. Kalau prediksi kita sih nggak bisa prediksi. Kalau di tempat saya itu kan kita praktisi tangki. Iya, iya, iya. Saya bukan cenayang, saya bukan pelamar, Iya, iya. saya bukan penangkap hantu atau gimana. Iya, betul. Karena dewa ini selalu, Dewa Lauco ini selalu akhir tahun itu dia sudah poun Iya. untuk masuk ke tahun baru. Nah, dalam Waduh, gua belum poun loh. dalam saat itu dia pasti sudah mewanti-wanti umatnya. Jangan ke sini, jangan ini, jangan ini. Ada nggak bocoran dari Lauco mungkin untuk 2021 khususnya Kalau kesehatan dan mungkin, ekonomi? Kalau untuk keuangan di 2021 ini umumnya cenderung bagus. Wes, amin. Tapi untuk kesehatan kembali lagi ke orangnya. Bagaimana memanage dirinya sendiri. Karena pandemi ini tidak bisa dilihat dan tidak bisa dirasakan. Dan sebelum adanya kejadian pandemi ini, Lauco udah pesan bakal ada masalah besar. Cuma kita nggak tahu, dia juga nggak bisa buka. Itu aja. Kalau untuk rezeki tahun ini ya mudah-mudahan lah. Amin. Oke, mungkin ada pesan terakhir dari Ko Akyong untuk John Paul pendengar Lovers. John Paul Lovers di sana, Ko Akyong. Kameranya mungkin. Untuk teman-teman di John Paul Lovers, Lovers, pesan saya cuma satu. Jaga diri baik-baik. Telinga pergunakan sebaiknya untuk mendengar dengan jelas sebelum melakukan sesuatu. Mata lihat baik-baik. Karena dunia sekarang itu penuh dengan saingan. Lakukan yang terbaik untuk dirimu, pasti kamu akan berhasil dengan baik. Oke, terima kasih untuk Pak Akyong yang sudah berkenan hadir tentunya. Dan juga John Paul Lovers, jangan lupa bagi Anda yang mau berdonasi, nanti kita cantumkan alamat dan juga rekeningnya. Anda boleh langsung ke sana juga boleh sidak langsung, boleh kirim melalui rekening. Apapun sumbangannya diterima Pak ya. Mau sumbang hio, mau sumbang apa, mau sumbang dana, terserah. Semuanya kita terima. Dan jangan lupa untuk tetap berbuat baik seperti apa yang Pak Akyong bilang. Serta tahun 2021 semoga kita akan menjadi lebih baik dan baik lagi. Betul sekali. Jangan lupa untuk tetap cityradio.id streaming terus tiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan full videonya bisa kamu cek di YouTube channel John Paul Channel. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye bye.